Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Maaf buat teman-teman semua, dalam beberapa hari ini saya tidak upload video dikarenakan saya sedang sibuk. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Daryana Putra Sambara. Cerita yang dinanti-nanti oleh kalian semua. Dan seperti apa kelanjutan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tanding Sukmo. Lima tahun sejak pertarungan melawan dengan Watara. Beberapa tahun yang lalu, terdengar desas-desus tentang peperangan di dalam kerajaan. Ada misi dari Raja Indrajaya untuk mencari tahu pengkhianat kerajaan yang bersekutu dengan makhluk-makhluk tak kasat mata di tanah ini. Ada yang mengatakan berkat bantuan seorang pemuda. Orang-orang percaya Raja Indrajaya berhasil mendapatkan petunjuk dan membuat mereka berhasil menangkap pemberontak yang terlibat. Namun masalah itu tidak serta-merta selesai. Sosok patih yang berkhianat berhasil melarikan diri bersama sebagian anak buahnya. Dan ada yang percaya mata-mata mereka masih berdiam di kerajaan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan dari Raja Indrajaya. Walau begitu, Raja Indrajaya bukanlah raja yang lemah. Keberadaan patih-patih yang ia percaya tidak memberikan celah untuk pengkhianat-pengkhianat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Malam itu, awan mendung menutupi cahaya rembulan yang menyinari istana Raja Indrajaya. Api dari obor menyala di setiap sudut istana dan menara pengawas. Saat rintik hujan mulai turun, saat itu juga prajurit yang bertugas menjaga pintu masuk istana menyadari ada yang janggal. Seorang kakek berjalan di tengah hujan gerimis mengarah ke arah istana. Prajurit itu menyadarinya. Ia segera mengambil busur panah dan kembali ke posisinya untuk memberi peringatan pada kakek itu. Tapi tanpa ia sadari, kakek itu sudah menghilang dari pandangannya. Hanya rintikan hujan yang terlihat di jalan tempat kakek itu terlihat tadi. Sang prajurit berpikir bahwa mungkin saja ia berhalusinasi. Di tengah kebingungannya, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari sisi dalam tembok keraton. Prajurit itu melihat seseorang. Itu adalah seorang prajurit. Awalnya ia merasa tenang karena mengenali postur tubuh itu. Tapi saat semakin mendekat, ia merasa suatu hal yang janggal. Prajurit itu menyeret jasad seorang kakek tua yang sebagian anggota tubuhnya sudah termutilasi. Ia sadar, tubuh itu adalah kakek yang berjalan di bawah hujan gerimis tadi. "Siapa kakek itu?" tanya prajurit itu, mempertanyakan apa yang terjadi. Sayangnya prajurit yang menyeret kakek tua itu tidak berniat menjawab pertanyaan prajurit itu. Sebaliknya, matanya malah menatap ke belakang prajurit itu. "Sing kuwe nggonmu." Suara kakek-kakek terdengar dari mulut prajurit yang datang itu. Prajurit itu heran, namun ia benar-benar merasakan firasat bahaya. Saat ia menoleh ke belakang mencari tahu kepada siapa prajurit misterius itu berbicara, ia pun tersentak dengan keberadaan sosok di belakangnya. Seorang nenek yang hanya mengenakan kebaya lusuh dan jarik. Rambut putih panjangnya hanya tergerai menutupi sebagian wajahnya yang sudah sangat keriput. Siapa?" Prajurit itu berteriak. Firasat bahaya yang ia rasakan membuat prajurit itu mengambil pedang di pinggangnya dan menghunuskan ke wajah nenek itu. Darah pun mengalir dari wajah nenek yang hampir terbelah dua itu. Anehnya, nenek itu hanya malah tertawa, seolah tidak merasakan apapun dari luka itu. "Harusnya kau merasa terhormat menjadi wadahku.
Nenek itu meludah ke wajah prajurit itu, dan hanya beberapa detik setelahnya, nenek itu berteriak kesakitan dan bergelempangan di tanah. Sakit. Sakit. Tapi itu bukan suara sang nenek. Dari tubuh renta itu keluar suara sang prajurit. Sebaliknya, prajurit itu sedang memandangi tubuhnya. Ia melepas beberapa pelindung tubuh yang ia rasa cukup berat dan membebani tubuhnya. Tidak sedikit pun prajurit itu menoleh ke tubuh nenek yang kesakitan itu. Hingga dalam hitungan detik, teriakan prajurit yang berada dalam tubuh nenek itu berhenti bersama darah yang terus mengalir dari wajahnya. Bawa mayat itu. Kita mulai semuanya dengan tenang. Seketika hujan mulai turun dengan deras. Sepasang prajurit berjalan menyusuri dinding keraton sambil menyeret mayan sepasang kakek dan nenek yang ia buang begitu saja di rawa yang letaknya tidak jauh dari keraton. Setan-setan rawa menerima dengan senang keberadaan mayat itu di sana. Tapi saat mereka menyadari siapa di balik dua tubuh prajurit itu, setan-setan itu tunduk. Mereka meninggalkan pohon-pohon dan air hanya untuk berlutut mengantar kepergian dua prajurit itu. Tak lama lagi, kalian akan bisa makan dengan puas, ucap prajurit bersuara nenek itu sambil mengelus kepala makhluk berwujud genderuwo yang berlutut merendahkan kepalanya pada prajurit itu. Suara geraman terdengar dari sekitar rawa. Tidak hanya itu, suara tawa, tangis, dan berbagai suara mengerikan pun menyusul, menyambut ucapan kedua tubuh prajurit yang sudah menjadi wadah kedua makhluk berwujud nenek dan kakek tua yang mengerikan itu. Kutukan istana, sudut pandang Daryana. Derap langkah prajurit berkuda membelah keramaian alun-alun wilayah Ragapati, ibu kota kerajaan Indrajaya. Pedagang-pedagang yang menggelar hasil panen dan kerajinannya menggeser sejenak dagangan mereka hingga prajurit-prajurit itu selesai melintas. Berbeda dengan di desa, Ragapati adalah tempat yang sibuk. Orang-orang dari berbagai tempat berada di sini. Bahkan mereka yang berada dari luar kerajaan pun terlihat cukup banyak. Di kerajaan Indrajaya, Ragapati adalah pusat perdagangan, pemerintahan, dan pertukaran informasi yang paling lengkap. Sudah cukup lama aku berada di kota ini. Selain membantu Denbira mengantarkan kereta dagangannya, aku juga biasa belajar banyak hal di kota ini. Tidak hanya bela diri, teknik perdagangan, negosiasi, dan sosial juga mengerti di sini. Jangan sampai lolos. Habisi saja kalau perlu. Tak jauh dari pasar, tiba-tiba sebuah kejadian memicu sebuah keributan. Ada beberapa orang di sana yang tengah mengejar seorang pria. Tahan. Jangan sampai kabur. Tak butuh waktu lama hingga pria itu akhirnya tertangkap. Beberapa orang yang mengejarnya segera melayangkan pukulan-pukulan ke pria itu. Ampun. Ampun Tuan. Ampun. Pria itu meringkuk melindungi tubuhnya. Namun perkataan orang itu sama sekali tidak mereka gubris dan terus menghajar pria itu hingga babak belur. Aku melihat ke sekitar, tidak ada penduduk yang berani melerainya. Ada beberapa prajurit di warung makan, namun mereka hanya menjadi penonton sambil menikmati kacang rebus yang terhidang di mejanya. Maling seperti kamu harus diberi pelajaran sampai kapok, teriak orang-orang itu. Aku memperhatikan pria itu. Ada beberapa ikat jagung terjatuh dari tangannya. Keadaan pria itu semakin mengenaskan, tapi ia terus memeluk jagung itu di tubuhnya. Jelas aku tidak bisa tahan melihat hal seperti ini. Aku pun menembus kerumunan dan menahan tangan mereka yang masih belum puas memukuli pria itu. Sudah Mas, cukup. Dia sudah babak belur, ucapku pada orang yang sedang memukulinya. Ada 3 orang yang mengeroyok pria itu. Mereka segera menoleh ke arahku dengan wajah yang kesal.
Jangan ikut campur. Sudah, Mas. Dia sudah babak belur loh. Biar saja. Maling seperti dia memang pantas mati. Biar mayatnya jadi makanan hewan hutan. Mereka terus mencoba memukuli pria itu. Namun, aku mengalih ke hadapan mereka dan menghardik semua pukulan yang mengarah ke pria itu. Kubilang cukup. Ucapku kesal pada ketiga pria itu. Oh, jangan-jangan kau juga maling ya? Makanya kau melindungi kawananmu. Ucap mereka yang sedang memukuli pria itu. Pantas, habisi saja sekalian. Serangan mereka kini mengarah ke arahku. Aku mencoba menahan serangan mereka sebisaku, tapi mereka 3 orang. Lambat laun aku pasti akan terluka jika tidak membalas. Brak! Satu pukulanku mendarat di tubuh salah satu dari mereka hingga terpental. Kedua temannya tidak terima. Namun dengan sigap aku menghindar dari serangannya dan membuat mereka berdua terjatuh di tanah dan tidak berdaya. Mereka mencoba kembali menyerang, namun aku menggertak mereka. Kini mereka sadar bahwa mereka tidak mampu mengalahkan ilmu bela diriku. Orang kampung, kau tidak mengerti apa-apa. Kau cuma melindungi penjahat. Benar, orang seperti dia harus diusir dari kota ini. Ketiga orang itu mengompori orang-orang yang berkerumunan menonton perkelahian kami. Sialnya, mereka terpengaruh. Beberapa dari warga di sana sudah saling berbisik dan mulai mengintimidasiku. Bapak ini hanya mencuri makanan. Tidak perlu sampai diperlakukan seperti itu kan? Kerajaan ini punya hukum. Aku berteriak. Jangan terhasut. Hukum kerajaan hanya berpihak pada mereka yang memiliki harta dan kekuasaan. Kita punya hukum sendiri. Suara ramai para warga di sana terdengar setuju dengan ketiga orang itu. Walau tidak semua, tapi mereka yang sependapat denganku tidak memiliki nyali untuk bergerak. Jangan ke sini. Tiba-tiba pria itu panik dan menatap ke satu arah. Tangannya memberi isyarat seolah melarang seseorang mendekat. Seorang anak kecil. Ia berjalan dengan polosnya melewati kerumunan saat melihat bapaknya. Jangan, Le. Jangan mendekat. Anak kecil itu tidak peduli. Ia terus berjalan menuju pria itu. Pak, Bapak kenapa? Toyo lapar, Pak. Udah nggak kuat. Kami juga udah lemas di rumah. Kita sudah nggak makan dari 3 hari kemarin. Anak kurus itu mendekat sambil menangis. Sepertinya ia tidak punya pilihan lain selain menghampiri ayahnya. Jangan, Le. Tolong jangan ke sini. Bahaya, Le. Bapak itu menangis menahan anak itu. Tapi saat anak itu sadar kondisi ayahnya, ia malah mendekat memeluk ayahnya, seolah tidak ingin melepasnya. Bapak kenapa? Bapak kenapa, Pak? Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya, bersama dengan tangisan. Beberapa warga yang sebelumnya setuju untuk menghajar pria itu, perlahan-lahan mundur, tidak menyangka melihat kejadian itu. Kali ini aku bulat dengan keputusanku. Aku mengambil patahan ranting di dekatku dan menarik garis di hadapanku. Beberapa keping perak kulemparkan di depan garis itu. Kubayar apa yang dia curi, dan siapapun yang mencoba menyakiti mereka, aku tidak akan segan-segan. Ucapku tegas. Aku tidak gentar. Bahkan jika seluruh warga kota ini melawanku, aku akan tetap melindungi mereka. Mungkin bapak itu bersalah, tapi itu semua demi anak-anaknya yang sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa, hanya untuk bisa makan. Beruntung, warga kota ini masih memiliki hati. Mereka satu persatu meninggalkan kerumunan. Ketiga orang yang memukuli bapak itu pun bingung. Mereka hanya mengambil kepingan perak yang aku lempar dan ikut membubarkan diri. Urusan kita belum selesai, ucap salah satu dari mereka. Akan aku ladeni selama kau
melampiaskannya kepadaku. Tapi jika kalian menyentuh mereka, kalian tahu akibatnya." Ketiga pria itu pun pergi, dan setelah keadaan kembali tenang, aku mendekati bapak dan anak itu. "Terima kasih, Ndoro. Terima kasih. Saya berhutang budi," ucap bapak itu padaku. "Sudah, Pak. Tidak apa. Lain kali jangan nyuri lagi ya, Pak. Tanah ini kaya akan hasil alam. Jangan coba mencuri milik orang lain," ucapku sembari membantunya berdiri. "Iya, Ndoro. Saya salah." Saat aku membantunya berdiri, aku baru menyadari sesuatu. Kaki bapak itu cacat. Kelima jari di salah satu tangannya tidak ada. Aku menduga inilah alasan ia tidak bisa mencari makan untuk anak-anaknya. "Jangan panggil Ndoro. Panggil Putra saja. Kita makan dulu di warung itu. Saya yang bayar. Sekalian belikan juga untuk adikmu di rumah ya," ucapku pada anak bernama Toyo itu. Anak dan ayah itu saling menatap dengan mata penuh haru. Ucapan terima kasih tidak berhenti dari mulut mereka. Sayangnya uangku hanya cukup untuk memberikan mereka makan saat ini. Semoga saja Tuhan memberikan jalan keluar untuk hidup mereka setelah ini. "Ngapain repot-repot ditolongin, Mas? Gak ada gunanya, gak ada untungnya." Saat kami tengah menikmati makan, tiba-tiba prajurit yang sedari tadi hanya menonton berbicara. Aku cukup kesal mendengar ucapan itu. "Saya hanya melakukan pekerjaan yang tidak kalian kerjakan," balasku singkat pada prajurit itu. "Gak usah repot-repot. Sekarang bukan waktunya mikirin orang lain lagi. Kondisi raja sudah sekarat. Anaknya hilang entah kemana. Kalau sampai Raja Indrajaya wafat, pasti keadaan kerajaan akan kacau," ucap prajurit itu. "Raja sekarat?" Iya, Mas. Lagi ada kabar. Katanya Raja Indrajaya sudah sakit hampir 1 bulan loh. Kondisinya itu aneh. Tapi sepertinya berita itu baru nyebar di wilayah sekitar istana saja," sambung ibu penjual warung sambil menghantarkan beberapa gelas teh pada kami. Mendengar berita itu, seketika aku termenung sejenak. Pak D. Indra sakit kritis. Kabar itu jelas saja membuat aku begitu khawatir. "Maaf, Pak. Saya tinggal duluan ya. Ada urusan mendadak," ucapku sambil segera membayar semua makanan kami. "Iya, Nak Putra. Terima kasih." Aku tahu Toyo dan ayahnya masih ingin berbincang banyak denganku. Tapi rasa khawatirku saat ini benar-benar tidak terbendung. Aku bergegas menuju ke arah pintu masuk istana. Namun pintu tertutup rapat. Ada penjaga di depan. Namun saat aku meminta izin untuk masuk, aku ditolak. Saat itu aku menjelaskan bahwa aku adalah kenalan Panglima Brasma dan beberapa panglima lainnya. Bahkan aku menunjukkan pedang pemberian Panglima Mardaya. "Maaf, bukan kami meragukan status Masnya. Tapi saat ini ada aturan ketat. Jangankan prajurit, sekelas panglima pun harus memiliki izin untuk memasuki istana," jelas penjaga itu padaku. Penjaga itu tidak salah. Ia menolakku dengan sopan dan ia hanya menjalankan tugasnya. Tapi saat ini perasaanku benar-benar tidak tenang. Setidaknya aku ingin mengetahui keadaan Pak D. Indra walau hanya sebentar. Malam sudah mencapai puncaknya. Cahaya binar bulan sabit menemaniku menaiki pohon-pohon besar dan memanjat dinding istana yang tingginya lebih dari 2 kali tinggi manusia normal. "Memang ini cara yang salah, tapi semoga ini bermanfaat," aku membatin. Aku menyusup dengan bermodalkan kain hitam yang menutupi wajahku. Dengan berhati-hati aku mengendap-endap di antara bayangan-bayangan sampai tiba ke pelataran. Saat itu, aku ingin meneruskan perjalananku mencari di mana kamar Pak D. Indra. Tapi sebuah firasat yang kuat menahanku.
Ada sesuatu yang membuat aku merasa tidak nyaman. Suara derap langkah kaki terdengar mendekat. Aku berusaha untuk tidak panik dan mundur bersembunyi lebih dalam. Keluar kau! Jangan jadi pengecut! Tunjukkan wujudmu! Hampir saja aku mengira teriakan itu mengarah ke arahku. Namun saat aku perhatikan, rupanya suara itu berasal dari beberapa prajurit yang mengejar sesuatu. Mereka berhenti di pelataran dan memperhatikan ke segala arah. Tinggalkan saja rajamu itu. Biar mayatnya jadi makanan kami. Terdengar suara tanpa wujud di sekitar mereka. Aku mencoba mencari asal suara itu, namun hasilnya nihil. Setan, pengecut. Tunjukkan wujudmu kalau berani. Kita bertarung sampai mati. Baiklah, kalau kalian memang begitu ingin mati, kalian lawan saja prajurit baruku. Ucap suara itu lagi. Beberapa saat setelah kata-kata itu, tiba-tiba terdengar suara dari pepohonan. Salah satu suaranya berasal dari salah satu pohon berdaun lebat di dekatku. Krak! Secara bersamaan, terdengar suara sesuatu yang jatuh dari pohon. Tidak, benda itu tidak jatuh. Benda itu tergantung di pohon sekitar istana. Itu mayat-mayat prajurit. Mayat? Itu mayat prajurit yang hilang. Teriak salah satu prajurit yang panik. Mayat-mayat itu tergantung dengan seutas tali di dahan-dahan pohon istana. Aku tidak dapat membayangkan apa yang tengah terjadi di istana saat ini. Sayangnya kengerian itu baru dimulai. Secara perlahan tiba-tiba leher mayat-mayat prajurit itu lapuk dan memisahkan tubuhnya dengan kepalanya. Tubuhnya terjatuh, tapi kepala dan lehernya masih tergantung dan terikat. Serak! Aku menoleh ke arah tubuh yang terjatuh dari pohon di dekatku. Mataku melihat sesuatu yang tidak wajar. Ada kekuatan hitam yang memiliki kesadaran merasuk ke tubuh itu. Dan perlahan tubuh itu mulai bergerak. Tubuh tanpa kepala itu berdiri, mencabut pedang, dan bergerak ke arah prajurit-prajurit tadi. Gila. Pemandangan ini benar-benar gila. Saat ini di hadapanku terjadi pertarungan antara prajurit kerajaan yang masih hidup dengan prajurit mayat. Apa yang sebenarnya terjadi di istana? Aku memperhatikan keadaan dengan hati-hati. Pertarungan itu berat sebelah, di mana mayat-mayat hidup itu mahir dalam pertarungan, seperti saat ia hidup. Yang berbeda, mereka sama sekali tidak takut dengan luka. Beberapa dari organ vital mereka tertusuk, namun mereka masih bergerak. Jelas aku tahu, yang menggerakkan tubuh itu bukan organ tubuh mereka, tapi kekuatan hitam yang memiliki kesadaran itu. Dalam sekejap, pertempuran itu menjadi berat sebelah. Prajurit-prajurit kerajaan banyak yang terluka. Ada prajurit dari dalam bangunan yang datang menyusul, namun mereka tidak cukup kuat untuk mengimbangi pasukan mayat itu. Jangan melawan mereka seperti kalian melawan manusia. Suara yang lantang tiba-tiba terdengar dari salah satu sisi istana. Bersamaan dengan itu, sebuah tombak melayang dan menghantam tubuh prajurit mayat itu hingga menancap di salah satu pohon. Mayat itu masih bergerak, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari tombak itu dan hanya bisa meronta-ronta tertancap di pohon itu. Hentikan saja gerakan mereka. Mereka akan musnah dengan sendirinya saat matahari terbit. Aku mengenal suara itu, dan aku memastikannya saat melihat kemunculannya. Itu Mas Brasma. Ia bersama pasukan kecilnya bergabung dengan prajurit tadi untuk melawan mayat-mayat hidup tadi. Dengan cepat pertarungan itu kembali dapat dikuasai dari sisi prajurit istana. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menahan gerakan mayat-mayat hidup itu. Mengikatnya di pohon, meniban tubuh itu dengan benda berat,
hingga memotong pergelangan kakinya. Semua itu dilakukan untuk menahan mayat hidup prajurit itu. Melihat hal itu, makhluk yang menjadi penyebab kekacauan ini pun menampakkan diri. Panglima Brasma, mayat-mayat ini memang bukan lawanmu. Seorang kakek. Bukan. Tubuhnya seperti prajurit kerajaan, namun gerak-geriknya terlihat seperti seorang kakek bungkuk dan suaranya pun begitu. Walau posturnya seperti itu, gerakannya tidak bisa diremehkan. Dengan beberapa gerakan, ia mampu menembus pertarungan itu dan menghabisi 3 prajurit hanya dengan pisau di tangannya. Panglima Brasma menyadari bahaya itu. Ia pun menyerahkan mayat-mayat hidup itu kepada prajurit-prajuritnya dan menghadapi kakek itu. Tapi keadaan tidak semakin membaik. Mayat hidup yang berhasil ditahan mulai berhenti bergerak. Kekuatan hitam di tubuhnya berpindah ke prajurit-prajurit yang baru saja mati. Seketika leher mereka lapuk dan terlepas dengan tubuhnya. Mereka pun bangkit jadi prajurit mayat hidup yang baru. Kakek itu juga tidak bisa diremehkan. Dengan bermodalkan pisau saja, ia bisa mengimbangi pedang Mas Brasma. Apa tujuanmu? Siapa yang memerintahmu? Teriak Mas Brasma yang saling beradu serang dengan kakek itu. Kau bertanya, seolah aku takut dan akan kalah darimu. Kakek itu benar-benar mempermainkan Mas Brasma. Aku bisa memastikan Mas Brasma tidak akan kalah jika bertarung serius dengan kakek itu. Tapi kakek itu tidak menyerang dengan membabi buta. Ia seolah sedang mengulur waktu. Ini bahaya. Saat ini mereka sedang terpacu dengan waktu. Pasukan mayat hidup itu tidak bisa mati. Sedangkan jika pasukan Mas Brasma mati, ia akan menjadi mayat hidup dan berbalik melawannya. Saat prajurit Mas Brasma semakin sedikit, Mas Brasma akan semakin kesulitan melawan kakek itu. Walau begitu, aku percaya pasti Mas Brasma sudah mengetahui hal ini dan memiliki rencananya sendiri. Serak! Suara semak yang bergerak terdengar dari salah satu sisi istana. Tiba-tiba aku menyadari ada pergerakan lain selain mereka yang bertarung. Sial! Aku baru menyadarinya. Dari jauh aku memperhatikan ada sosok yang menyelinap sepertiku. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seolah mengincar sesuatu. Ada sosok prajurit, namun ia bergerak seperti seorang nenek tua yang kesulitan berjalan. Tangannya memegang tusuk konde yang diselimuti kabut hitam. Dari arahnya memandang, aku segera menyadari apa yang ia incar. Tak ada waktu lagi untuk mengkhawatirkan keberadaanku. Aku pun meninggalkan persembunyianku dan berlari menuju ke arah Mas Brasma. Awas! Aku berteriak. Para prajurit dan Mas Brasma terkejut melihat kedatanganku. Terang! Dengan sigap aku mementalkan tusuk konde yang hampir saja menancap di belakang Mas Brasma. Hati-hati Mas, masih ada sosok yang gerak-geriknya seperti nenek tua yang bersembunyi. Aku berucap. Siapa kau? Penyusup! Kedatanganku disambut dengan tidak baik oleh prajurit istana. Namun ada prajurit Mas Brasma yang mengenaliku. Ia pun menahan mereka. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Mas Brasma yang masih beradu serangan dengan kakek yang wajahnya mulai kesal saat rencananya aku gagalkan. Ku jelaskan nanti. Biar ku bantu pertarungan ini dulu. Beberapa tusuk konde berterbangan lagi. Kali ini ia tidak menyerang dengan sembunyi-sembunyi. Sosok prajurit berjiwa nenek itu kini muncul menyerang prajurit Mas Brasma. Rencanaku sudah sempurna. Harusnya Panglima sombong itu mati di tanganku. Ucapnya kesal. Walau posturnya seperti nenek, ia mampu menghadapi prajurit Mas Brasma hanya bermodalkan pisau dengan bentuk yang sama dengan kakek itu. Aku merasakan pisau dan tusuk konde itu bukan senjata biasa.
Dengan sigap aku melindungi prajurit Mas Brasma dengan serangan itu. Semua prajurit, kalian hentikan mayat hidup itu. 2 setan ini, biar urusanku dan pemuda ini. Perintah Mas Brasma kepada para prajuritnya. Tapi Panglima, nenek yang merasuki tubuh prajurit itu kuat. Ia sama kuatnya dengan kakek itu. Jangan cemas, kekuatan bocah ini mungkin cukup untuk menghadapi kalian seorang diri. Ucap Mas Brasma sama prajuritnya. Seketika prajurit Mas Brasma pun menatapku setengah tidak percaya. Namun ucapan Mas Brasma itu membuat mereka berani memutuskan untuk meninggalkanku melawan setan nenek itu. Mas Brasma berlebihan, tapi setidaknya saat ini aku perlu melindungi prajurit Mas Brasma saat bertarung melawan nenek itu. Jangan menahan diri, kita selesaikan dengan cepat. Iya Mas Brasma, siap. Dengan pedang pemberian Panglima Mardaya, aku melesat menyerang nenek itu. Mas Brasma tidak lagi kesulitan untuk fokus melawan kakek itu. Cerang, cerang. Pedangku beradu dengan serangan tusuk konde nenek itu. Pisaunya mencoba menahan pedangku, namun tenagaku jauh lebih dari cukup untuk mementalkannya. Nenek itu lincah. Setiap serangannya mengandung kekuatan. Aku benar-benar tidak boleh lengah. Jika aku masih aku yang dulu seperti saat melawan Watara, mungkin sudah ada beberapa lubang di tubuhku saat ini. Tapi semua hasil latihanku bersama Bapak, Mas Bisma, Mas Mardaya, dan Panglima lainnya membuat aku mampu mengimbangi pertarungan ini. Serat! Sebuah luka besar tertanam di tubuh prajurit yang menjadi badan nenek itu. Bocah tengik, aku baru saja menikmati tubuh ini. Umpatnya. Aku tidak peduli. Sekali lagi aku mempersiapkan serangan untuk menorehkan luka yang lebih dalam. Tapi kali ini seranganku tertahan. Nyai, kita mundur. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kakek yang bertarung dengan Mas Brasma. Mendengar ucapan itu, nenek yang bertarung melawanku itu melompat mundur. Aku menoleh dan mendapati sudah terdapat beberapa luka di tubuh kakek tua itu. Mas Brasma berhasil. Jangan senang dulu. Saat waktunya tiba, kalian tidak akan bisa membunuh kami. Bentak kakek itu yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku dan Mas Brasma mencoba mengejar, namun jejak mereka menghilang begitu saja. Tiba-tiba mereka berdua sudah muncul jauh dari pandangan kami. Cukup, jangan dikejar. Ucap Mas Brahma yang mengetahui niatku. Aku pun menahan diri. Dan saat itu juga mayat-mayat hidup tadi berhenti bergerak dan tergeletak begitu saja. Aku menarik nafas lega. Mas Brasma memastikan sisa prajuritnya yang selamat dan memastikan keadaan. Evakuasi jasad-jasad ini. Dan mulai sekarang, setiap jenazah harus dimakamkan dengan cara dibakar tanpa terkecuali. Sampaikan pada semua prajurit. Perintah Mas Brasma kepada prajuritnya. Mas Brasma memang sigap. Perintah itu mencegah agar tidak ada lagi jasad prajurit yang dimanfaatkan oleh kedua makhluk itu. Sekarang giliranmu. Jelaskan kenapa bisa ada di tempat ini. Ucap Mas Brasma padaku. Aku merasa bersalah dan tertunduk. Iya Mas, kita ngobrol sambil jalan. Kamu pasti ingin melihat keadaan Pak De Indramu kan? Iya Mas, saya baru tahu keadaan Pak De dari perbincangan di warung makan tadi Mas. Saya nggak bisa tenang loh Mas. Balasku. Mas Brasma menghela nafas. Berarti kabar tentang Raja Indrajaya yang tengah sakit sudah menyebar sampai ke masyarakat. Iya Mas. Dan dampaknya mulai terasa. Beberapa bulan yang lalu, aku memang masih sering bertemu dengan Mas Brasma dan beberapa kali dengan Pak De Indra. Namun itu semua terjadi di markas prajurit. Ini pertama kalinya aku memasuki istana utama
tempat di mana Pak De Indra memerintah kerajaan ini. Mas Brasma mengajakku memasuki sebuah kamar yang dijaga dengan ketat. Sebuah kamar yang besar dengan beberapa lapis ruangan di dalamnya. Ada beberapa prajurit yang berjaga baik di dalam maupun di luar. Namun saat kami masuk, Mas Brasma memerintahkan prajurit yang di dalam untuk keluar. Kami pikir setelah kejadian geger Patih yang berhasil melengsarkan Patih Jatayu Wungu, keadaan akan lebih terkendali. Sayangnya, yang kami hadapi lebih dari itu, Putra. Jelas Mas Brasma. Mas Brasma bercerita bahwa keempat Panglima Raja Indrajaya berhasil mengalahkan pemberontakan Patih Jatayu Wungu. Anak buah mereka dihukum penggal setelah melakukan ritual tumbal desa. Sialnya, Patih Jatayu Wungu tidak kalah cerdik. Kematian anak buahnya juga menjadi rencana cadangannya untuk menjadikannya tumbal sosok yang mengerikan. Bukan hanya sosok dayang yang bersekutu dengan dirinya, tapi ia juga membangkitkan kutukan yang menjangkit Pak De Indra saat ini. Aku melihat tubuh Pak De Indra begitu kurus. Ada beberapa luka memar di tubuh Pak De yang menurut Mas Brasma semakin bertambah. Terkadang juga muncul luka berdarah dari tubuhnya. Kutukan Rawa Tenung ini menyegel roh beliau di alam lain. Sebuah alam di mana ia harus bertarung melawan setan-setan di sana. Setiap luka yang dia dapat di alam itu juga terjadi di tubuhnya. Entah sampai kapan raja kita bisa bertahan, kata Mas Brasma. Apa gak ada obatnya, Mas? Atau cara untuk mengembalikan rohnya? Aku bertanya. Mas Brasma menggeleng. Kami masih mencari tahu. Saat ini yang bisa kami lakukan adalah mengirimkan pusaka ke alam itu dan menyalurkan kekuatan kanuragan ke tubuh raja dengan harapan ia bisa menemukan jalan kembali dari sana. Aku menoleh ke arah Pak De. Keadaannya begitu mengenaskan. Bertarung tanpa henti di alam gaib. Itu benar-benar mengerikan. Pasti ada cara lain, Mas. Kita harus cari tahu. Sambil menuangkan gelas teh, Mas Brasma mencoba mengingat sesuatu. Sebenarnya, ada yang ingin Mas coba. Apa itu, Mas? Mas Brasma mengambil sebuah kertas dan menggambarkan sebuah benda dengan lambang menyerupai aksara Jawa kuno. Ini pusaka Rawa Demit, kepingan logam hitam, yang katanya bisa memanggil makhluk dari alam lain. Jelas Mas Brasma. Aku mencoba mencerna ucapannya, namun aku belum bisa menebaknya. Maksud Mas Brasma? Ini cukup gila, tapi entah mengapa firasatku mengatakan ini akan berhasil. Mas Brasma mengatakan, kutukan ini adalah penyegelan roh. Pusaka itu bisa memanggil makhluk dari alam lain. Maka seharusnya pusaka itu juga bisa memanggil roh Pak De Indra dari alam itu. Masuk akal sih, Mas. Tapi kamu pasti memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika setan-setan di alam itu ikut muncul, iya kan? Kata Mas Brasma. Aku pun mengangguk. Aku lebih memilih mengambil resiko melawan setan-setan itu dibanding-bandingkan kehilangan rajaku. Aku juga setuju, Mas. Di mana pusaka itu sekarang? Itu masalahnya, Putra. Mas Brasma bercerita bahwa pusaka itu tersembunyi di alas Rawa Demit, sebuah hutan di mana terdapat sebuah rawa yang menurut kepercayaan masyarakat adalah tempat lahirnya setan-setan di alam lain. Aku tidak bisa meninggalkan raja, dan aku juga tidak mungkin menceritakan kemungkinan tidak pasti ini pada panglima lain. Terlebih, mereka juga masih harus mencari keberadaan pangeran penerus tahta yang hilang
saat tragedi dengan Patih Jatayuwungu. Jelas Mas Brasma. Aku mengerti maksud perkataan Mas Brasma. Biar aku saja Mas yang ke sana. Mas Brasma menghela nafasnya sambil tersenyum. Mas sudah tahu kamu akan berkata begitu. Tapi kamu harus mengerti dulu tentang keadaannya. Mas Brasma menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat keramat. Dan aku pasti akan bersinggungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Berikutnya, saat sampai ke sana, tidak mudah mendapatkan pusaka itu. Petunjuknya benar-benar minim dan aku harus mencari sendiri. Dan yang terakhir, rencana ini belum tentu berhasil. Bahkan jika kamu sudah mendapatkan pusaka itu. Jelas Mas Brasma lagi. Benar ucapan Mas Brasma. Bisa jadi apa yang aku lakukan akan menjadi sia-sia. Tapi aku memiliki pertimbanganku sendiri. Saya akan pergi, Mas. Lebih baik mencoba bertaruh daripada aku tidak bisa berbuat apapun untuk Pak De Indra. Niatku sudah bulat. Aku tidak akan tenang saat mengetahui kondisi Pak De Indra saat ini dan tidak berbuat apa-apa. Mas Brasma pun membawakanku beberapa barang, mulai dari obat-obatan hingga sebuah emblem istana yang menurutnya bisa membuat penjaga di depan mengizinkanku untuk masuk. Aku meninggalkan kamar Pak D setelah matahari terbit. Terangnya cahaya pagi itu semakin panas dengan cahaya dari kobaran api di salah satu sisi istana yang membakar jasad prajurit-prajurit yang gugur semalam. Mereka harus melakukannya dengan segera, dan kabar tentang semalam tidak boleh menyebar hingga keluar istana. Aku memikirkan bagaimana pihak istana akan mengabari anggota keluarga dari prajurit-prajurit yang gugur malam itu. Itu adalah tugas yang sama beratnya dengan turun ke medan perang. Terima kasih ya putra. Sekali lagi aku tertolong olehmu, ucap Mas Brasma. Itu pertolongan langit, Mas. Siapa yang bisa mempertemukan kita di waktu yang setepat itu, jika bukan rencana yang Maha mengetahui? Balasku pada Mas Brasma. Mas Brasma tidak menjawab lagi. Ia hanya mengusap rambutku dan menghantarkanku hingga gerbang istana. Ada beberapa perbincangan di sana yang kurang lebih memperkenalkanku ke para penjaga, agar berikutnya aku bisa masuk ke istana tanpa menyelinap. Aku pun berpamitan dan menghabiskan siang itu untuk beristirahat di rumah singgah yang disediakan Den Bira. Tepat saat matahari mulai terbenam, aku pun memulai perjalananku menuju hutan itu. Hutan Rawa Demit yang menyembunyikan pusaka keramatnya. Alas Rawa Demit, rawa di tengah hutan, sebuah tempat yang mungkin tidak akan pernah dimasuki manusia yang masih bisa berpikir dengan waras. Tanaman beracun, hewan buas, hingga medan yang di luar nalar adalah apa yang akan manusia temukan ketika memasuki tempat ini, Rawa Demit. Bukan tanpa alasan, tempat ini diberi nama seperti itu. Tak sedikit perkampungan di sekitar hutan yang mengaku melihat kemunculan makhluk-makhluk tak kasat mata dari hutan ini. Katanya dulu warga desa sempat mencari hasil hutan di sekitar hutan ini. Namun beberapa kejadian membuat mereka memilih untuk menyegel hutan itu. Salah seorang mengaku pernah tersesat dan berhadapan dengan makhluk hitam yang tingginya setinggi pohon jati. Ia bermata merah dan terus menatap dari kejauhan. Yang paling sering, mereka melihat dirinya sendiri di hutan itu. Tapi yang mereka lihat adalah dirinya yang tergantung di ranting-ranting pohon. Sejak kejadian-kejadian itu, tidak ada lagi yang berani memasuki hutan ini. Terlebih, Rawa Demit dipercaya menyimpan kutukan yang belum diketahui oleh manusia. Kisah-kisah itu ternyata memang bukan bualan semata. Dibanding hutan tempat Bapak mengasingkan diri, hutan ini seolah benar-benar tidak pernah terjamah. Tak ada jalur yang dapat dilalui dengan mudah.
Aku harus terus membuka jalan dengan mengoyak semak atau mendaki bukit batu. Sesekali aku berhadapan dengan ular yang melingkar di ranting-ranting pohon. Namun aku memilih untuk menjauh dan sebisa mungkin tidak berurusan dengan hewan-hewan apapun di hutan ini. Manusia. Saat langit semakin gelap, samar-samar aku mulai mendengar suara dari balik kegelapan. Manusia. Aku sudah lama tidak memakan daging manusia. Suara itu seperti berbisik, namun menggema di hutan ini. Jelas, itu bukanlah suara manusia normal. Setelahnya, suara senandung seorang perempuan terdengar mendayu di antara heningnya hutan. Suara itu berhasil membuat aku merinding. Senandung itu kadang berganti dengan tawa yang melengking dan sayup-sayup menjadi tembang lagi. Mati oleh, tak urus mayatmu. Sebisa mungkin aku ingin menghindari masalah. Aku pun mencari jalan lain dan berlari menjauh dari asal suara itu. Tapi semakin aku berlari, semakin banyak makhluk bermunculan yang menertawakanku. Kepala yang melayang, anggota tubuh manusia, kaki, tangan, dan badan tanpa kepala merayap di tanah mengikutiku. Banyak. Mereka terlampau banyak, seolah pernah terjadi hal mengerikan di tempat ini sebelumnya. Aku mencoba tidak memperdulikannya, tapi ada satu sosok yang menghadangku di depan. Ia berdiri sambil tertawa cekikikan menatapku. Aku mengingatkan kewaspadaanku pada sosok itu, tapi saat menyadari wujud dari sosok itu, aku pun terpaku. Yang terlihat di hadapanku adalah sosokku sendiri. Namun gerak-geriknya begitu aneh. Ia melangkah seperti orang cacat dan tertawa-tawa. Namun ia tidak melangkah sampai ke arahku. Ia berhenti dan salah satu tangannya memegang rambutnya. Dalam sekejap, tawanya berhenti bersama tangannya yang menarik kepalanya hingga terlepas. Brak! Tubuh yang menyerupaiku itu terjatuh dan memuncratkan darah. Kepalanya menggelinding begitu saja dengan wajah yang terus menatap ke arahku. Srat! Aku melompat seketika aku merasakan ada sesuatu di dekatku. Benar saja. Aku tidak menyangka di belakangku sudah ada seorang perempuan berwajah pucat. Jari dan kuku-kuku perempuan itu begitu panjang dan tajam. Ia tersenyum, memamerkan gigi tajamnya yang berwarna hitam. Perempuan pucat itu menahan tawanya. Ia berjalan pelan mencari sebuah pohon dan menggaruknya dengan kukunya yang mengerikan itu. Tingkahnya aneh, tapi ia terus melirikku sambil menahan seringainya. Serat, serat. Goresan-goresan luka terjadi di tubuhku secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyentuhku, tapi entah mengapa bisa ada luka cakaran di badanku. Perempuan pucat itu tertawa lagi. Kini aku tersadar, setiap kali ia menggaruk pohon itu, luka baru muncul di tubuhku. Ah, sial. Kali ini aku harus melawan. Namun saat aku mendekat, luka yang aku dapati pun semakin dalam. Aku mengambil kesimpulan, berarti kutukannya itu hanya bekerja ketika aku berada di jangkauan pandangan matanya. Dengan seluruh demit-demit alas yang memandang dan mengincarku, aku pun memilih untuk melarikan diri dan menjauh dari sosok-sosok mengerikan di hutan ini. Tak akan ada habisnya bila aku menghadapi mereka satu persatu. Namun semakin aku masuk ke dalam hutan, aku semakin dapat merasakan setan-setan penghuni hutan ini semakin mengerikan. Buah! Saat aku tengah berlari, tiba-tiba sesosok bayangan melintas. Sebuah pukulan berhasil mendarat ke tubuhku dan membuat aku terpental. Dari gelapnya hutan, puluhan pasangan mata muncul dan menatapku.
Luka di tubuhku membuat aku sulit untuk bergerak. Namun pukulan tadi bukan pukulan biasa. Sosok makhluk yang mengelilingi itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan mengitariku. Sementara makhluk yang memukulku tadi melesat mendekatiku. Pergi, atau kau akan mati di sini. Ucap sosok itu sambil menghantamkan pukulannya lagi. Kini aku lebih waspada. Aku menghindari pukulannya dan menjaga jarak. Makhluk itu seorang manusia, seorang pria berjanggut tipis. Pakaiannya sudah begitu lusuh, dan ada seekor monyet yang menaiki tubuhnya ketika ia mencoba berhenti dan mengamatiku. Aku pun menoleh ke arah sekitar, dan puluhan pasang yang mengepungku ternyata adalah sekumpulan monyet yang melompat dari pohon ke pohon lain. Saat ini aku tersudut, tapi entah mengapa aku tidak merasakan bahaya. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana ia bisa berada di wilayah Rawodemit? Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part 7, Kutukan Kera Keturunan. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.